Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahaba lana hadzal yawm wa aqalana fihi asharatina. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسول لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, baru saja kita menceritakan tentang kematian. Memang mati itu sangat susah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia berkata kepada anaknya Fatimah Zuhra, wahai anakku Fatimah, ada beberapa tempat yang aku tidak boleh menolong kamu. Yang pertama, tatkala sakratil maut. Fatimah sakit sakratil maut itu. Yang kedua, siksa di dalam kubur. Yang ketiga, siksa yaumil mahsyar. Itu yang tidak dapat Nabi tolong kamu. Fatimah tidak dapat ditolong. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memang kematian ini tak kala dicabut nyawa. Nyawa itu adalah urat yang mempunyai posisi yang kuat pada organ tubuh. Seluruh metafisik dicabut oleh malaikat. Pertama, malaikat mencabut dari ujung kaki sampai kepada lutut. Ini satu malaikat. Kemudian malaikat keluar lagi, berganti dengan malaikat yang kedua, mencabut urat dari lutut hingga ke pusat. Keluar malaikat yang kedua, lalu datang malaikat yang ketiga, masuk lagi dari pusat, mencabut semua urat yang berada pada tubuh sampai di dada. Manusia sudah tidak berdaya, mata boleh bergerak, suara sudah tidak sanggup dikeluarkan, pendengaran sudah berkurang, mata sudah mulai kabur. Lalu datang malaikat yang keempat untuk mencabut dari dada sampai di ubun-ubun. Manakala kamu mati di dalam orang yang mukmin, sebelum kematiannya, kata Nabi, Allah lihatkan keindahan-keindahan. Maka dilihatkan tak kala kematian kamu itu perbuatan kamu yang baik-baik dengan balasan. Maka di sana dilihatkan, diputarkan film kamu dengan balasan dalam surga. Kamu asik memandang. Dalam keasikan itu malaikatul maut mencabut dengan perlahan-lahan. Kamu asik dan tersenyum sampai berkeringat kening kamu. Maka ahli surga itu tak kalah kematiannya, keningnya itu berkeringat, keluar keringat. Maka ahli surga itu, dan bercahaya dirinya. Hadirin dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dapat kita mati dengan demikian? Itu semua jawabnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada pula di antaranya orang-orang yang kafir, yang bukan mukmin. Tak kala malaikat datang dengan wajah yang paling menyeramkan, maka mencabut nyawanya dengan paksa.
Di saat itu Allah lihatkan perbuatannya dengan pembalasannya dan tempatnya dalam api neraka jahanam. Wajahnya penuh ketakutan. Di wajahnya mulai kelihatan kotor dan kelihatan ketakutan dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malaikatul maut mencabut dengan paksa, laksanakan mencabut duri dalam daging, laksanakan mengiris kambing dikupas. Begitulah sakitnya sakratil maut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana pula ibunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kematiannya dalam kematian. Siti Maryam adalah anak pingitan Ahlul Bait. Kehidupannya dijaga, dipelihara, tidak keluar, tidak berjalan, tidak memandang maksiat, mendengar maksiat, berkata maksiat, tidak pernah berjalan di tempat yang maksiat. Dalam kematiannya, Nabi Isa bertanya kepada ibunya, karena pertemuan Nabi Isa dengan ibunya dalam mati, Isa tak melihat kematian ibunya. Dikala Nabi Isa lari dengan ibunya dalam serangan orang-orang kafir yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Nabi berlari di satu bukit. Bukit itu tidak pernah didiami manusia karena penuh dengan jin. Masyarakat manusia takut naik di bukit itu. Tapi Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan ibunya Maryam pergi ke bukit itu. Dalam keadaan berpuasa, ibunya dan Isa berada di bukit. Sementara untuk pagi nanti baru turun. Nabi Isa berkata kepada ibunya, wahai ibu, kita dikejar oleh Raja Herodes. Ibu tunggu di sini, aku cari makanan untuk berbuka puasa. Ibu Nabi Isa dalam keadaan yang lemah dan berpuasa, dia tunggu anaknya Isa alaihissalatu wassalam turun dari bukit untuk mencari makanan. Setelah dapat makanan, Isa naik ke bukit lagi. Didapatinya ibu tertidur tetapi dalam kematian. Isa sholat maghrib. Lalu Isa berkata, wahai ibu, dia tidak berani membangunkan sebagaimana kita bangunkan ibu kita. Dia cuma mengeluh, ibu sudah berbuka, orang yang berpuasa yang berbuka, bu. Ibu belum lagi bangun, bu. Isa tidak makan makanan itu juga karena mikirkan ibunya. Sebentar-bentar dia meratap di samping ibu yang sudah mati, bu. Sudah sholat orang yang sholat, bu. Ibu belum lagi bangun. Air mata Isa mengalir deras. Dibelai ibunya dalam keadaan tertidur, dia pikir tidur. Seluruh malaikat menyaksikan drama Isa alaihissalatu wassalam. Menangis malaikat di langit. Kasihan melihat Isa. Ibunya pergi meninggalkan dirinya yang dikejar Raja Herodes. Isa meratap. Di tengah malam Isa tengok lagi ibunya masih tertidur. Bagaimana boleh bangun? Ibunya sudah mati. Isa meratap lagi, bu. Sudah bangun orang yang salat malam, bu. Tetapi engkau belum bangun lagi, bu. Perut engkau keroncongan, bu. Lapar engkau, bu. Dia tidak berani menggoyang ibunya sedikit pun. Beratap lagi Isa, air matanya mengalir. Semua hawariyul wildan mukhalladun
menyaksikan film Isya dalam dunia, menangis meratap mereka semua melihat Isya yang tidak tahu ibunya telah pergi daripada sisi. Begitu subuh, begitu lagi, Bu, sudah turun burung dari sangkarnya, Bu, sudah makan mereka, Bu. Ibu belum lagi makan, Bu. Bu, telah berganti malam dengan siang, Bu. Apa yang terjadi? Malaikat berkata kepada Allah, ya Allah, ya Allah, beritahulah Isya, ya Allah, bahwa ibunya sudah mati, ya Allah, kasihan dia. Allah berkata kepada malaikat, beritahulah kepada Isya bahwa ibunya telah mati. Turun malaikat di hadapan Isya, wahai Nabi Allah Isya, ibumu telah lama mati. Menangislah Isya seorang diri, meratapi, siapa pula yang akan memandikan ibuku? Dengan apa pula membungkus ibuku? Dia meratap dan menangis, Bu, kenapa ibu tidak bagi tahu aku ibu sakit? Matanya mengalir deras. Bagaimana, coba bayangkan kalau ibumu yang kau sayangi, yang kau hanya berdua, bagaimana pula Isya dengan ibunya? Isya turun dari bukit menuju perkampungan, minta tolong dengan masyarakat. Apa yang terjadi dengan nasib Nabi Isa alaihissalatu wassalam? Orang-orang kampung berkata, kami tidak sanggup untuk naik ke atas bukit, kerana sana tempat manusia yang jahat, tempat setan, jin yang ada sana, kami tak berani. Pulanglah Isa dengan tangan yang hampa. Sementara Allah telah menyiapkan siapa yang memandikan bidadari dan menyiapkan malaikat untuk menyalatkan ibunya. Apa yang terjadi? Begitu sampai dilihat Nabi Isa, ibunya sudah dimandikan oleh bidadari, dibungkus rapi dan disemayangkan. Kemudian malaikatlah pula mantu Nabi Isa menanam ibunya. Isa meratap di atas kuburan ibunya. Ibu, kenapa kau tinggalkan aku sendiri, Ibu? Air mata Isya deras bercucuran di pipinya, membasahi janggut Isya yang tebal. Menangis terus, meratap, Bu, bagaimana sakitnya matimu? Dia tanya dengan ibunya, bagaimana sakit mati itu, Bu? Oleh karena malaikat sudah tidak tahan, lalu malaikat aras Allah Ta'ala menggoncang satu tiang di hadapan Allah. Ya Allah, ya Allah, kami tidak akan berhenti untuk menggoncang tiang ini. Tolonglah Nabi Isa. Akhirnya dibukakan kuburan, keluarlah ibunya. Keluar ibu dari kuburannya. Kenapa? Aduhai anakku, kata ibunya, aduhai anakku, belayan diriku, kawan diriku. Dipeluklah Nabi Isa, Ma, bagaimana rasa sakit, Ma? Sakitnya mati, Ma. Siti Maryam yang gadis pinggiran tidak pernah berbuat maksiat, dia merasakan, wahai anakku, sakitnya mati ini, wahai anakku, masih terasa di diriku ini, Nak. Belum habis rasanya sakitnya mati ini, Nak. Menangislah Nabi Isa terseduh-seduh, memikirkan ibu yang disayanginya pergi ke hadrat Allah, merasakan sakitnya mati bukan kepala. Kita tidak tahu bagaimana mak kita pula mati di kampung sana. Kita tidak ada jauh dari mak kita. Didengar mak mati, kita tidak tahu bagaimana mak kita tersiksa di sana. Bagaimana siksa kubur yang disiksa kepada ibu kita. Aduhai nasib ibuku yang malang.
Semoga engkau dilimpahkan Allah rahmat wahai ibu. Begitulah doa seorang mukmin, doa anak yang bersama saleh. Memang kasihan seorang ibu nak, susah dia mengandung kita nak. Sekiranya engkau menjadi seorang ibu, bagaimana kalau mengandung seorang bayi? Angin masuk saja sudah sakit nak, bagaimana lagi perempuan yang mengandung? Kasihan dia nak. Menyinggung kamu sakit perutnya, rasanya sakitnya bukan kepala besi-besi yang ditusuk, tapi udah besar kau lawan dia. Begitu besar kau durhaka kepadanya, kau sakitkan hatinya. Layakkan kau masuk surga nak. Kau tinggalkan dia di kampung sana, mengeluh, ibuku, wahai anakku, kemana kau nak? Kenapa tidak ada berita nak? Diri. Kasihan memang ibu di kampung nak. Berat pengorbanan untuk kita. Disusukan kita dengan darah putihnya, kita isap, digigit bulannya dalam kitabnya. Meki ibu nana, putus nana, susu mama nana. Tidak dipukulnya kamu gigit puting susu ibu. Kesian ibu merasakan sakit. Dalam keadaan dia menjaga kamu, ayahmu marah lagi dengan ibu. Terinalah dia, sedihlah dia. Berat pengorbanan seorang ibu. Begitu mau melahirkan, antara hidup dan mati dia nak. Lahir anak, sakitnya melihat kamu lahir saja hilang sakitnya. Tetapi nak, begitu besar kau lawan dia, kau hati dia, kau sakitkan hatinya. Layakkan kau masuk surga nak. Dan layak banyaknya dosa kita. Ilahi lastaulil firdausi a'la. Tuhanku, aku tidak layak masuk surgamu, banyak dosa aku ini. Kadang-kadang tidak sempat minta ampun dengan mak udah mati, kamu jauh di perantauan. Tak sempat lihat wajah mak. Mak rindu bukan kepala, bukan harta yang dimaunya, tapi amal anaknya. Anak yang beramal saleh dengan doa anak yang beramal saleh, bukan harta anak. Berat dia mengandung kita, kemudian diancam lagi 3 bahagian isi neraka jahanam. Kaum perempuan, di mana pula letak mak kita? Di mana tempat anak kita, ibu kita? Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ayo, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah ya karim, astaghfirullah ya karim, astaghfirullah ya azim, astaghfirullah ya azim. Angkat kedua tangan kamu. Siapa tahu kamu berdoa dengan rela, semoga Allah ampunkan dosamu. Astaghfirullah ya azim, inni kuntu minaz zalimin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Inni kuntu minadh zalimin. Sadar kamu nak, ibu menanti kamu di kampung. Makin hari makin berat diri kamu kalau tidak ada amal, kematian dekat. Ibu di kampung tak hidup atau mati. Sadar engkau nak. Entah apa dimakan ibu di kampung nak. Mungkin dia makan daun, mungkinkah dia makan bubur nak untuk menyelamatkan dirinya. Dia nantikan engkau kaya pun tidak, miskin makin melarat, amal tidak punya. Hanya satu jalan, kembali kepada Allah nak. La ilaha illallah antallah. La La ilaha illallah Rabbuna Allah. La ilaha illallah Hasbunallah. La ilaha illallah Hasbunallah. Wahai anakku yang muliakan Allah, memang hancur hati seorang mukminah. Siapa yang sanggup melihat ibunya sengsara? Siapa yang sanggup melihat ibunya tersiksa? Maka itu anakku yang dimuliakan Allah, ada 4 macam yang akan datang kepada kamu tak kala kematian kamu. Yang pertama sekali akan datang warna kuning kepadamu, warna hitam kepadamu. Itu yang pertama kali. Warna hitam itu cahaya yang warna hitam. Tak kala itu maka datanglah kawan teman yang tawaf di sekeliling yang berwarna hitam. Sedangkan warna hitam itu datang kelihatan dari langit tembus ke muka bumi ini. Kawan-kawan kamu, handai tolang kamu datang. Kemudian dia datang menyuruh kamu untuk tawaf bersama dan menyatakan itu adalah Tuhannya. Maka hendaklah engkau menolak dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kawan dan teman kamu itu akan berkata, engkau ini bukan sahabat kami, celakalah kami. Maka tetap kau menolak dengan la ilaha illallah. Kemudian hilang yang warna hitam, datang yang warna merah. Ini roh juga. Kalau tadi roh Yahudi, kedua roh yang Majusi. Itu nasar tanah pada kamu, ini nasar api pada kamu. Kemudian turun dari langit juga warna merah, berdiri laksanakan Ka'bah. Lalu kemudian mereka tawaf. Yang tawaf itu kiai, ustaz dan ulama yang pakai serban dan jubah. Jangan lupa itu semuanya adalah syaitan. Maka apabila dia tawaf, dia berkata, wahai muridku, inilah Tuhan kita yang kita sembah, mari kita bersama-sama membesarkannya. Maka tolaklah ia dengan kalimat la ilaha illallah. Beberapa kali kamu cakap la ilaha illallah sampai dia hilang. Guru-guru, alim ulama semua berkata, aku tidak reda yang kuajarkan kepada kamu, dan hari ini putus hubungan kamu kepadaku, maka biarlah Allah yang mengancam kamu. Begitulah perkataannya di antaranya. Maka akan datang yang ketiga, warnanya kuning, roh daripada Nasrani. Kemudian keluar ayah, ibu,
semua keluargamu, tawaf semua mengelilingi daripada cahaya itu. Maka dia membujuk kamu untuk ikut berserta bertawaf kepadanya. Tolak dia dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ibumu berkata, dia pukul perutnya, aku tidak reda kamu kukandung daripada 9 bulan 10 hari itu sampai kau kulahirkan dan mengisap susuku. Aku tidak reda kau sebagai anakku karena kamu tidak bersama kami. Maka keluarga-keluarga memutuskan hubungan kepada kamu, tetapi tolaklah ia dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab itu semua adalah syaitan yang menggodakan. Kemudian tinggal satu warna berwarna putih. Siap-siaplah kamu berwudu, bayar hutang kamu, karena kalau belum sempat kau bayar hutang. Kalau yang kuning itu belum datang, maka bolehlah kau bayar hutang kamu, segera minta ampun, minta maaf dengan tetangga. Siap-siap kamu boleh menyiapkan pakaian kamu, mustahil kamu tidak menyiapkan pakaian kamu. Maka orang yang mau mati itu mustahil orang yang hidup menyiapkannya. Orang mukmin dia tahu waktu nak mati, maka dia siapkan pakaiannya untuk kematiannya. Dia siapkan semuanya untuk orang yang hidup jangan susah memikirkan diri. Itu orang mukmin. Maka orang mukmin berjaga-jaga kematiannya, kalau tidak siang pasti malam, kalau tidak malam pasti siang, kalau tidak pagi pasti sore. Begitulah terjadi bagi orang mukmin. Dia tahu kapan matinya. Kalau tidak napas ke atas turun ke bawah, kalau tidak turun ke bawah pasti naik di atas. Maka dua masalah ini dijaga orang mukmin. Maka itulah hadirin yang muliakan Allah, ketika engkau melihat warna putih, di sana tidak menyuruh kamu untuk tawaf. Di sana hanya siap kamu menghadapi kematian kamu. Kamu sudah berwudu. Ada kalanya orang yang sholat, dia sholat dulu, dia minta nanti kalau mau cabut aku pada waktu aku sholat, tak kalah aku sujud memuji Allah. Nah begitulah orang-orang mukmin, nikmatnya mati bagi orang mukmin. Dia tahu kapan matinya. Mustahil orang Islam, orang yang selamat tidak tahu kapan mati. Maka wajib bagi orang Islam itu mengetahui kapan matinya. Bila ditanya kapan mati kamu, jawab mereka, kalau tidak siang pasti malam. Maka aku berjaga siang ini untuk menghadapi kematianku, dan aku siap menjaga kematianku pada waktu malam hari. Tidak ada lebih daripada siang dan malam. Kalau tidak pagi ini, sore nanti, maka aku bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Kalau tidak napasku ketarik ke atas turun ke bawah, maka ku jaga turun napasku dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang demikian, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang memuji Allah tak kala dia berdiri, berbaring, berduduk dan berbaring, maka dia tidak lepas memuji Allah. Aku amanahkan kepada kamu, sesungguhnya masalah mati ini adalah wajib bagi kamu ketahui. Jangan batal wudu kamu, jangan batal wudu kamu. Apabila kamu sudah berwudu lagi, kencing, buang angin, mandi, mau makan, semuanya berwudu. Dan aku wasiatkan kepada kamu, hendaklah engkau memuji Allah, duduk, berdiri dan berjalan, dan pujilah Allah dengan rasa dan perasaan kamu. Sesungguhnya kamu melihat Allah dengan rasa, maka kamu rasakan sesungguhnya aku merasakan Allah melihat aku. Aku merasakan Allah melihat aku dengan penuh kasih sayang. Aku merasakan Allah mendengar doaku. Betapa lazatnya rasanya Allah mendengar doaku, nikmatnya aku berbicara dengan Allah. Tetapi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah kematian kamu. Kalau dapat kamu bagi tahu dengan ayah dan ibumu, bu, ma, jangan batal wudu ya ma, selalu muji Allah ya ma. Dengan demikian ini adalah anak yang beramal saleh, atau dengan sahabat kamu, watawasau bil haqq, watawasau bis sabar. Insyaallah ini satu rahmat Allah kepada kamu di pagi hari ini membicarakan tentang kematian. Semoga betul-betul kamu sadar untuk keselamatan, dan nanti kita akan bicarakan bekal-bekal kematian.
insyaallah. Amin. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.